Halo Sobat Edson, salam pintar. Bersama saya, Kak Ici, tutor ekonomi edsen.id. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai ilmu ekonomi dan persoalannya. Kalian siap? Ekonomi mewarnai segala macam aspek kehidupan manusia. Bahkan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua tingkah laku dan perilaku kita selalu didasarkan pada kondisi ekonomi. Tapi pernah nggak sih Sobat Edson bertanya-tanya, apa arti atau definisi dari ilmu ekonomi itu sendiri? Menurut Xenophon, ilmu ekonomi terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Yang mana dari masing-masing kata tersebut memiliki arti, yaitu oikos adalah rumah tangga dan nomos adalah mengatur. Lalu menurut ahli dari Amerika Serikat, yaitu ahli makroekonomi atau profesor dari Harvard University, Mankiw menyebutkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara manusia untuk mengatur sumber dayanya dalam memenuhi kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mendayagunakan sumber dayanya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan tujuan akhir, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan. Prinsip dari ekonomi itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah menggunakan biaya yang minimal untuk mendapatkan hasil tertentu. Dan yang kedua adalah dengan biaya tertentu untuk mendapatkan hasil maksimal. Nah, yang perlu Sobat Edson pahami bahwa hasil di sini memiliki konteks dari dua persepsi, yaitu konsumen dan produsen. Hasil dari persepsi konsumen itu adalah kepuasan, dan hasil dari persepsi produsen adalah produk berupa barang maupun jasa. Nah, Sobat Edson, jadi sudah tidak ada lagi ya definisi ilmu ekonomi itu dengan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan kepuasan atau produk sebesar-besarnya. Sobat Edson, permasalahan ekonomi yang paling utama itu karena adanya interaksi antar dua hal yang saling berkontradiksi. Nah, di sini kita bisa menyebut bahwa dua hal itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tetapi alat untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut terbatas. Di sini kita konotasinya adalah sumber daya ya. Jadi sumber daya itu adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini sumber dayanya itu terbatas. Sehingga karena adanya ketidaksinkronan atau kontradiksi antar dua hal tersebut menyebabkan permasalahan inti ekonomi, yakni adalah kelangkaan. Atau Sobat Edson bisa menyebutnya dengan scarcity ya. Jadi di sini interaksi antar dua hal yang saling berkontradiksi itu mengakibatkan scarcity atau kelangkaan. Mungkin Sobat Edson bertanya-tanya, mengapa sumber daya itu terbatas? Kurang lebih ada 5 faktor yang membuat sumber daya itu terbatas ya. Jadi 5 faktor yang membuat sumber daya terbatas itu diantaranya berupa geografi,
lalu perbedaan teknologi, lalu bencana, lalu penduduk, dan yang terakhir adalah produksi barang dan jasa. Jadi dari kelima faktor tersebut membuat sumber daya itu terbatas antar wilayah sehingga menyebabkan scarcity atau kelangkaan. Nah, sumber daya yang digunakan di sini adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya capital, atau mungkin Sobat Adsen bisa menyebutnya adalah sumber daya modal ya. Nah, dari adanya scarcity atau kelangkaan itu menghasilkan pilihan atau choices. Pilihan atau choices. Jadi karena ada kelangkaan, otomatis kita tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita dalam satu waktu dengan sumber daya yang ada. Jadi kita dipaksa untuk membuat pilihan. Mana kiranya sumber daya yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita saat itu. Jadi kita timbullah choices atau pilihan, dan pastinya untuk memilih suatu kebutuhan yang akan kita penuhi itu harus disusun berdasarkan alokasi sumber daya yang rasional ya. Nah, karena adanya pilihan, otomatis ada opsi yang tidak kita pilih atau kita relakan untuk tidak dipenuhi. Nah, ini kita bisa menyebutnya menjadi opportunity cost. Opportunity cost. Nama lain dari opportunity cost itu adalah biaya imbangan ya, biaya imbangan. Atau ada sumber lain ya, source lain yang menyebutnya biaya kesempatan, itu sama saja. Jadi entah biaya imbangan, biaya kesempatan, atau opportunity cost itu artinya sama. Yakni adalah biaya yang rela dikorbankan karena suatu manusia membuat pilihan. Nah, di sini konotasi yang perlu Sobat Adsen pahami bahwa biaya tidak selalu berkaitan dengan nominal uang, tapi juga bisa berkaitan dengan kesempatan dan yang lainnya. Contohnya, seperti ini. Ada seseorang yang lulus SMA, dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama adalah dia bekerja dengan gaji 2 juta, dan yang kedua dia adalah diberi pilihan kuliah. Apabila seseorang itu memilih untuk bekerja dengan gaji 2 juta, maka opportunity cost yang dihasilkan dalam kasus ini adalah kuliah. Jadi sudah jelas ya Sobat Adsen bahwa opportunity cost tidak selalu berkaitan dengan nominal uang, tapi juga berkaitan dengan kesempatan. Sobat Adsen, ilmu ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ekonomi positif. Yang kedua adalah ekonomi normatif. Yang ketiga adalah mikroekonomi. Yang keempat adalah makroekonomi. Lalu klasifikasi yang kelima adalah ekonomi deskriptif. Dan yang keenam adalah ekonomi terapan. Dari keenam klasifikasi tersebut, terdapat masing-masing penjelasan. Yang pertama adalah untuk ekonomi positif, itu berkaitan dengan data dan fakta. Ya. Sehingga apabila nanti di kemudian hari terdapat perdebatan maupun keraguan, kita bisa kembalikan ke fakta maupun ke data. Lalu untuk ekonomi normatif, itu berkaitan dengan perspektif. Sehingga seringkali untuk di beberapa materi ekonomi normatif itu selalu ditandai dengan kalimat atau kata seharusnya, selayaknya, atau hendaknya. Jadi itu adalah ciri kalau pernyataan tersebut adalah ekonomi normatif. Lalu untuk mikroekonomi itu berkaitan dengan tingkah laku individu, ya. Jadi individu di sini yang dimaksud
adalah swasta maupun rumah tangga. Contohnya untuk mikroekonomi adalah penetapan harga pada suatu produk, baik barang maupun jasa, karena itu adalah interaksi individu antar rumah tangga dan antar perusahaan. Lalu yang keempat adalah makroekonomi. Nah, untuk makroekonomi itu sendiri berkaitan dengan agregat ya, jadi menyeluruh. Yang dibicarakan atau fokusnya itu adalah aspek yang agregat. Contohnya adalah inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang secara umum dan menyeluruh. Jadi segala macam aspek barang itu dihitung dalam inflasi. Itu alasannya kenapa inflasi digolongkan ke klasifikasi ekonomi makroekonomi. Yang kelima adalah ekonomi deskriptif. Nah, untuk ekonomi deskriptif ini adalah menjelaskan persoalan ekonomi secara detail. Contohnya ini lebih sering ke peristiwa ya. Contohnya seperti krisis ekonomi 1998. Nah, itu masuk ke kategori ekonomi deskriptif. Lalu yang keenam adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini biasanya berangkat dari persoalan ekonomi, lalu menghasilkan solusi. Ya, jadi menghasilkan solusi, yang mana solusi ini nanti akan diturunkan atau menghasilkan atau melahirkan ya kebijakan atau peraturan. Jadi kebijakan atau peraturan diturunkan dari persoalan ekonomi, itu namanya ekonomi terapan. Nah, contohnya seperti ini yang sederhana. Ketika terjadi paceklik atau gagal panen, itu menyebabkan kelangkaan produk pertanian ya, sehingga harga produk pertanian itu terlalu mahal. Nah, untuk mengantisipasi problem tersebut, pemerintah akan turun tangan dengan mengeluarkan kebijakan berupa harga maksimum, sehingga itu untuk tujuannya melindungi konsumen supaya harga yang diterapkan, harga yang baru itu di bawah keseimbangan, supaya tidak terlalu mahal yang harus dibayarkan oleh konsumen dalam membeli produk pertanian karena adanya paceklik. Sobat AdSense, dalam memproduksi barang dan jasa, produsen perlu untuk memastikan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini kita akan belajar salah satu kurva yang relate dengan hal tersebut, yakni adalah KKP, kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi bisa kita artikan sebagai kurva yang menggambarkan dua kombinasi barang yang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia ya. Jadi di sini hanya dua kombinasi barang karena berbentuk dua dimensi. Nah, di sini X dan Y, berarti barang X dan Y yang bisa diproduksi oleh produsen dengan sumber daya yang tersedia. Di sini saya akan membuat 3 titik A, B, dan C. 3 titik ini memiliki arti yang berbeda. Apabila di titik A, itu artinya pilihan inefisien. Apabila suatu perusahaan atau seorang produsen memproduksi barang dan jasa, di titik A, itu bisa kita simpulkan bahwa mereka inefisien karena semua input belum dipergunakan secara optimal atau secara maksimal dalam memproduksi barang dan jasa. Terlihat dari titik yang di dalam KKP, berarti masih ada faktor produksi yang nganggur atau yang belum didaya gunakan sepenuhnya. Untuk titik yang B, itu adalah pilihan produksi yang efisien. Karena di titik B, itu seluruh sumber dayanya sudah dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa secara optimal. Tidak hanya di B ya, tetapi titik-titik di sepanjang KKP. Itu artinya pilihan sudah efisien. Lalu untuk titik C, itu adalah scarcity atau kelangkaan. Ini kan sudah jelas ya bahwa titik C itu di luar jangkauan KKP atau di luar KKP, di luar garis
lengkung yang cekung ke dalam. Sehingga titik C itu kita bisa sebut scarcity, kelangkaan. Kita untuk produksi barang sejumlah C itu nggak cukup sumber dayanya. Dan makanya muncul istilah kelangkaan. Sobat AdSense, demikian pembahasan materi mengenai ilmu ekonomi dan persoalannya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Sampai jumpa dan salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!